Halo, kembali lagi di channel Mas Dies. Kali ini kami akan kembali melanjutkan cerita antara Deadpool versus Kernek di part yang ketiga ini. Jika kalian belum menonton part yang pertama dan kedua, kami sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Langsung saja ke cerita part yang ketiga antara Deadpool versus Kernek. Setelah Kernek berhasil melemparkan Deadpool dari dalam traktor, terjadilah pertempuran antara keduanya di tengah jalan raya. Sementara Deadpool terus memprovokasi Kernek dengan celotehan khasnya. Hingga Deadpool kembali dilemparkan Kernek sampai ia menabrak sebuah truk kontainer. Deadpool kemudian terseret truk tersebut hingga menderita luka yang cukup parah. Namun karena healing factor yang dimiliki Deadpool sangat luar biasa, ia mampu kembali berdiri meski matanya hilang satu dan kepalanya terlihat terbuka. Dengan spontan Deadpool pun menanyai keberadaan Kernek kepada supir truk yang telah menabraknya itu. Namun si supir merasa bingung karena tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Deadpool. Deadpool pun kemudian kembali mencari tanda keberadaan Kernek di sekitarnya itu. Ia kemudian melihat tulisan di baju supir truk itu yang berbunyi Mercury, dan juga sebuah tulisan di atas bus dengan bacaan Team. Jadi Deadpool menggabungkan kedua tulisan itu yang kemudian menjadi Mercury Team. Meski sudah mendapatkan tanda, namun Deadpool masih bingung kemana perginya Kernek. Scene kemudian pindah ke sebuah mobil keluarga. Di dalamnya itu ternyata ada Cletus Kasady dan juga pacarnya Shaggy yang sedang terluka parah. Kasady terlihat sedang menyandera keluarga tersebut agar mau membawanya pergi dari kejaran Deadpool. Tapi karena kepala keluarga itu tidak mau menuruti kemauan Kasady, ia kemudian segera berubah menjadi Kernek dan menakuti semua anggota keluarganya itu. Dengan terpaksa si bapak akhirnya menuruti kemauan Kernek dengan pacarnya itu. Dan kali ini Kernek memiliki rencana untuk menjebak Deadpool di sebuah kota hantu. Scene pindah ke Deadpool yang sedang mengendarai motor yang entah dari mana ia mendapatkannya. Di tengah jalan ia kemudian berhenti karena ada sebuah anjing yang terbunuh. Deadpool kemudian melanjutkan perjalanannya dan kembali melihat anjing yang kali ini dibunuh oleh dua orang tak dikenal. Deadpool semakin percaya diri jika kedua hal tersebut adalah tanda keberadaan Kernek. Tak lama ia kemudian melihat sebuah mobil yang terparkir tepat di depan pintu masuk kota hantu. Ia pun yakin jika mobil tersebut telah dikendarai Kernek dengan pacarnya yang sedang melarikan diri. Dengan perlahan Kernek pun mendekati mobil tersebut dan mencoba untuk membukanya. Setelah dibuka, mobil tersebut ternyata sudah kosong dengan bercak darah di mana-mana. Deadpool semakin yakin jika itu adalah ulah dari Kernek. Deadpool kemudian meninggalkan mobil itu dan mencoba masuk ke kota hantu yang berada tepat di depannya. Tak lama Deadpool kembali melihat tanda yang ditinggalkan Kernek. Kali ini ia melihat sebuah boneka Spider-Man yang telah tercabik-cabik. Dari sini Deadpool kemudian mengerti jika Kernek memang sengaja memancingnya ke kota hantu tersebut. Scene kemudian pindah ke Kernek dengan pacarnya yang kali ini sudah kembali pulih. Kernek meminta kepada pacarnya untuk menunggu sebentar, karena ternyata dirinya tahu jika di tempat itu ada sebuah markas militer rahasia dengan persenjataan lengkap pembunuh alien. Namun tentara yang menamakan dirinya Mercury Team mengetahui bahwa ada penyusup yang akan segera datang. Mereka pun bersiap untuk menghalau si penyusup tersebut. Tapi tak disangka Kernek sudah berada tepat di depan mereka. Dengan cepat dan mudah Kernek pun menghabisi semua anggota Mercury Team tersebut. Sementara di luar Deadpool terus mencari tanda tentang keberadaan Kernek. Hingga kemudian ia menemukan banyak bekas bercak darah di sebuah pintu masuk. Deadpool kemudian membuka pintu itu dan melihat tempat itu sudah berantakan dengan ada beberapa tabung yang sudah dipecahkan. Di situ Deadpool kembali melihat tanda di sebuah komputer. Dan setelah Deadpool menoleh ke belakang, ternyata sudah ada Kernek dan pacarnya Sir. Dengan percaya diri, Deadpool kemudian mengeluarkan senjata dengan celotehan akan segera menghabisi Kernek. Namun dengan cepat Kernek justru menyerang Deadpool terlebih dahulu dan membuat tubuh Deadpool terpotong-potong dalam beberapa bagian. Tubuh Deadpool yang terpotong kemudian jatuh berserakan ke lantai tak berdaya. Kernek yang melihat hal tersebut kemudian meninggalkan tubuh Deadpool dan berniat membakar tempat itu agar Deadpool tidak bisa memulihkan diri. Namun tak lama ada seekor anjing dengan tubuh yang sedikit aneh mendekati tubuh Deadpool yang berserakan. Dengan perlahan terlihat ada sebuah simbiot mirip milik Kernek yang menyentuh tangan, kepala, dan tubuh Deadpool. Dan ternyata ada simbiot yang sengaja menyatukan kembali tubuh Deadpool. Deadpool pun kembali berdiri dengan sebuah tampilan baru. Ternyata ada 4 simbiot yang telah menyatukan kembali tubuh Deadpool. Kalau kita flashback ke belakang, nampaknya keempat simbiot ini datang dari 4 tabung yang sudah pecah saat Deadpool baru memasuki tempat itu. Kemudian keempat simbiot tersebut menjadikan anjing milik tim Mercury yang sebelumnya dibunuh oleh Kernek untuk menjadi inang mereka. Dan setelah itu anjing yang terinfeksi simbiot itu memilih Deadpool untuk dijadikan inang selanjutnya.
Kembali ke Deadpool yang sudah terinfeksi 4 simbiot, ia merasa bahwa tubuhnya telah melakukan upgrade yang sangat keren. Kini ia percaya dengan tubuh barunya itu bisa segera membunuh Kerneck beserta kekasihnya. Scene kemudian pindah ke sebuah rumah sakit jiwa di daerah Carrington. Di situ terlihat ada 4 petugas rumah sakit itu yang sedang berdiri berjejer dengan kekasih Kerneck. Zack memperlihatkan kekejaman yang dilakukan oleh Kerneck kepada petugas rumah sakit jiwa itu. Dengan terus menyiksa petugas rumah sakit, Kerneck mengatakan jika selama ini anggapan yang disematkan penjahat kejam dan gila kepadanya akan dibuktikan. Namun tak lama setelah ia menyiksa salah satu dokter, tiba-tiba ada benda yang mengenai tepat di kepalanya. Benda itu kemudian membuat Kerneck tersungkur ke lantai dengan luka di bagian mata kanannya. Ternyata benda yang mengenai kepala Kerneck adalah sebuah peluru yang ditembakkan oleh Deadpool dari kejauhan. Kerneck yang mengetahui jika yang menembaknya adalah Deadpool mengatakan jika peluru tersebut tidak akan bisa membunuhnya. Namun ia juga terkejut ternyata Deadpool masih selamat dari jebakan yang telah ia buat sebelumnya. Deadpool dari kejauhan yang mengetahui jika Kerneck telah terkena tembakannya langsung menyuruh anjing yang telah menyelamatkannya untuk segera menyerang Kerneck. Anjing yang telah terinfeksi simbiot itu langsung menuju ke arah Kerneck dan menyerangnya dengan brutal. Namun dengan mudah Kerneck membanting anjing itu ke lantai. Tapi Kerneck juga terkejut karena ternyata yang menyerangnya adalah anjing simbiotik seperti dirinya. Setelah itu datang lagi serangan tiba-tiba yang sangat cepat kepada Kerneck sehingga membuatnya terluka di bagian perut. Zack yang terkejut tak menyangka jika serangan yang begitu cepat itu datang dari Deadpool. Dan tiba-tiba anjing simbiot itu menyerang Zack dan hendak menggigit lehernya. Tapi dengan cepat Zack mengeluarkan tembakan laser ke arah anjing tersebut yang membuatnya jatuh ke lantai. Namun secara mengejutkan anjing itu berubah menjadi sosok Kerneck. Zack pun terkejut dengan perubahan anjing simbiotik itu. Terlebih lagi datang juga Kerneck yang mendekati anjing yang telah berubah menjadi Kerneck itu. Zack pun bingung dengan kejadian itu karena ada 2 Kerneck di depannya secara bersamaan. Dan dia memutuskan untuk pergi karena sulit membedakan mana Kerneck yang asli. Kerneck yang asli pun berteriak untuk tidak meninggalkannya sendirian. Namun Zack terlanjur pergi dan meninggalkannya. Deadpool yang merasa triknya telah berhasil kemudian mengejek Kerneck yang telah ditinggal oleh kekasihnya itu. Kerneck menjadi sangat marah kepada Deadpool karena telah berhasil mengelabui Zack dan meninggalkannya. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat hebat karena Deadpool telah mendapatkan upgradean dengan tubuh simbiot barunya itu. Dan Deadpool akhirnya berhasil membuat Kerneck berhalusinasi dan membuatnya merasa frustasi. Kerneck yang frustasi dengan kejadian tersebut kemudian pergi begitu saja meninggalkan Deadpool yang sedang terkapar. Deadpool yang ditinggalkan Kerneck kemudian mencoba mengejar Zack yang sebelumnya meninggalkan mereka. Tak lama Deadpool pun berhasil menangkap Zack yang mencoba pergi dari rumah sakit jiwa itu. Scene kembali ke Kerneck yang ternyata juga sedang mencari kekasihnya tersebut. Ia kemudian kembali bertemu dengan para pegawai rumah sakit jiwa yang sebelumnya ia siksa. Tapi para pegawai itu justru mengatakan hal-hal aneh tentang wanita yang menjadi kekasih Kerneck itu. Kerneck kemudian kembali bertekad untuk mencari Deadpool lagi dan membunuhnya saat itu juga. Dan tak lama ia melihat sosok Deadpool yang sedang berdiri tepat berada di depannya. Kerneck pun dengan cepat menyerang Deadpool untuk segera membunuhnya. Tapi tak disangka ternyata yang ia serang saat itu adalah Zack kekasihnya sendiri. Deadpool ternyata telah mengelabui Kerneck dengan mengubah Zack menjadi dirinya dengan bantuan simbiot. Zack yang terkena serangan Kerneck pun langsung jatuh ke lantai dengan luka yang sangat parah. Kerneck yang melihat hal tersebut sangat terkejut dan sangat marah dengan Deadpool. Tapi Kerneck kemudian mengetahui jika tindakan Deadpool itu ditujukan agar ia sadar dengan kelakuan jahatnya. Namun lagi-lagi Kerneck tak merasa bersalah dan akan tetap melakukan kejahatan lagi. Scene kemudian pindah ke pagi harinya, di mana sudah ada tim medis yang mengevakuasi rumah sakit jiwa itu. Dan salah satunya adalah Zack kekasih Kerneck yang dibawa tim medis masuk ke dalam ambulans. Kemudian diperlihatkan juga bahwa Kerneck sudah ada di dalam sebuah penjara. Namun sebenarnya ia seharusnya mampu keluar dari penjara yang cukup sederhana tersebut. Tapi ternyata Kerneck sengaja masuk ke dalam penjara itu untuk mencoba menenangkan diri. Akan tetapi Kerneck masih menyimpan dendam yang mendalam kepada Deadpool. Ia juga berjanji akan kembali mencari dan membunuh Deadpool jika ia sudah berhasil menenangkan dirinya. Scene kemudian pindah ke Deadpool dengan anjing simbiotik yang kali ini telah berubah menjadi anjing normal. Deadpool mengatakan ke anjing itu bahwa dirinya tidak akan sempat untuk merawat si anjing. Jadi Deadpool mengatakan kata perpisahan dengan teman barunya itu. Selain itu, si anjing juga ditugaskan Deadpool untuk terus mengawasi Kerneck yang sedang berada di dalam penjara. Karena Deadpool tahu bahwa Kerneck tidak akan menyerah dengan semudah itu. Setelah mengatakan kata-kata perpisahan, Deadpool pun kemudian meninggalkan anjing simbiotik itu.
dan cerita pun berakhir. Nah, itulah cerita Deadpool versus Carnage di episode yang pertama ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jika kalian punya saran tentang kami, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di cerita kami selanjutnya.